Kenapa kita harus kuasai public speaking ini? Karena ini akan berdampak di kehidupan kita, Shokas. Oke. Itu dari kuliah, ataupun dari SMA pun, ataupun dari kita kecil, waktu kita SD ataupun SMP, kita kan sering disuruh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araneri TV, kembali lagi bersama saya Shokas Darwin. Hari ini saya akan menemani sahabat Araneri TV dalam program sharing inspirasi. Tema kita hari ini adalah pentingnya skill public speaking dalam industri broadcasting. Sahabat Araneri TV, menurut penelitian mengatakan bahwa permasalahan yang paling banyak terjadi dalam dunia pekerjaan adalah komunikasi. Biasanya disebabkan oleh komunikasi. Nah, public speaking ini adalah bagian dari komunikasi tersebut. Bagaimana cara kita menguasai skill tersebut? Hari ini telah hadir di studio Araneri TV seorang konsultan media broadcasting, yaitu Bang Pupun Zailiar. Bang Pupun, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Shokas. Terima kasih. Sama-sama Bang Pupun, terima kasih juga sudah hadir di Araneri TV. Bang Pupun, kesibukannya sekarang apa saja? Kesibukan sekarang saya seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan di Banda Aceh, dan juga selingan-selingan saya juga mengisi beberapa di komunitas-komunitas public speaking, sharing-sharing dan diskusi Shokas gitu. Bang Pupun, tadi kita sempat ngobrol sebelumnya tentang kehidupan Bang Pupun sebelumnya, tentang pengalamannya di dunia penyiaran dan lainnya. Mungkin Shokas mau tanya dulu tentang suka duka dalam dunia broadcasting itu, Bang. Tapi sebelum Abang jawab itu, Shokas pengen tahu dulu nih, tips untuk jadi seorang penyiar itu seperti apa, Bang? Oke, jadi sebelum masuk ke yang broadcasting, ya kita sharing dulu. Jadi gini ya Shokas, untuk menjadi seorang penyiar itu gampang sebenarnya. Dia perlu 3 hal aja. Oke. Yang pertama, satu nih, dia punya kemauan yang besar. Harus willingnya, harus punya kemauan yang besar. Kemauannya harus besar. Terus yang kedua, dia harus tahu passion dia itu ada nggak di situ. Ya kalau passionnya ada, dia mungkin akan bisa melakukan apapun untuk menjadi seorang penyiar. Terus yang ketiga, dia harus bisa bercerita. Jadi seperti creator of mind. Jadi kita memainkan bayangan-bayangan dari si pendengar. Jadi bertutur yang baik, bercerita dengan Shokas seperti ini, itu adalah modal besar bagi seorang penyiar. Jadi kalau 3 itu udah dapat, misalnya dia punya kemauan besar, passionnya sudah di situ memang full, dan dia bisa bercerita dengan baik dan bertutur kata dengan baik, yang lain akan ikuti jadi yang bagus. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sering nongkrong, sering bercerita, itu ada kemungkinannya, Bang, ya? Bisa, tapi tidak semudah itu. Tapi dalam artian kita bercerita dengan yang baik. Misalnya kita cerita, tadi ada datang seorang guru ke kelas kita, dia pakai baju warna merah, terus dia pakai sepatunya agak tinggi. Jadi kan yang dimainkan adalah bayangan pemikiran orang terhadap seorang guru tersebut. Jadi kita harus bisa menuturkan dengan baik agar orang jelas kedengarannya. Mungkin contohnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi Bang, Abang kan juga sudah lama di dunia penyiaran. Ya. Apa Bang suka dukanya? Kalau suka dukanya, kalau dia penyiaran ini, kalau saya di radio dulu, yang tantangan terbesar adalah dia adalah mood ya, sahabat Araneri TV. Jadi mood itu agak sulit kita atasi, tapi itu menjadi sebuah tantangan. Jadi kalau saya visualkan atau saya bayangkan adalah kita membawa, kalau kita mau siaran itu kita bawa tas nih, tas ransel. Nah, tas ransel itu berisi semua masalah yang kita punya. Itu baik kita punya masalah di kampus, di sekolah, ataupun di rumah dengan pacar, kan masuk di tas nih. Nah, begitu kita mau masuk studio, kita mau siaran, tas itu diletakkan di pinggir studio dan jangan dibawa masuk. Dan kita bilang sama dia, saya akan balik lagi nanti urusan sama kamu nih, supaya tidak mengganggu mood kita untuk kita siaran. Itu suka dukanya seperti itu. Jadi ada mood yang bagus, kadang-kadang nggak bagus, itu biasalah. Udah kan? Iya, benar sekali. Nah, kalau di media atau di presenter, MC, suka dukanya biasanya ya alat. Misalnya mood juga tadi pengaruh alatnya, kadang-kadang bukan nggak sehebat sih, nggak semaksimal yang kita harapkan. Terus mungkin ada intervensi yang berlebihan dari panitia yang tidak di dalam schedule. Terus ada teknis, misalnya mati lampu, jacknya tidak tersambung, banyak hal-hal. Nah, kita harus lakukan mitigasi, dalam artian kita harus ada 911 kita nih. Kalau kejadian gini, pasti kita buka ini. Wah, kita harus punya ini, harus punya cadangan seperti itu. Terus kodukanya itu.
Kalau namanya dibayar, ya kadang-kadang ada dulu kalau kita pada saat MC, ya dibayar seadanya, ada mungkin malah nggak dibayar. Tapi ya sudah lah, yang namanya kita dulu juga belajar. Iya, benar-benar. Jadi banyak tahap-tahap yang harus kita lewati dengan baik. Dan sekarang yang kita menikmati hasilnya, kan gitu. Iya, benar. Jadi mood ini sebenarnya jadi permasalahan yang paling dasar, Bang, ya? Iya, karena menyangkut kepribadian. Karena itu kan akan keluar dari kita gitu pada saat kita siaran. Oke, benar, Bang. Dan saya juga pernah merasakan sahabat Araneri TV ya, dengan permasalahan mood ini. Misalnya kita sudah ngobrol sejam atau 2 jam, kemudian kita udah lelah gitu, Bang, ya. Iya. Udah lelah, udah capek, akhirnya performa kita itu jadi menurun. Iya, betul. Jadi itu juga salah satu penyebabnya karena mood, Bang, ya. Iya, mood itu kayaknya lebih banyaknya di mood. Karena yang Di lain mood, ya. kayaknya suasana hati ya. Iya, benar sekali. Ya mudah-mudahan kalau suasana hatinya baik, ya insya Allah siarannya akan bagus. Kalau kita penyiar mungkin tahu kita, oh kayaknya dia lagi pas nih dengan lagu dia putar, dengan komentar-komentarnya terhadap lagu tersebut, itu biasanya juga isi hati itu kadang-kadang keluar gitu. Berpengaruh ya. Iya, Kalau misalnya lagi putus cinta, iya, dia pilihan lagunya biasa walaupun kan music director udah milih ini lagunya soal lagu ini kan. Tapi ada selipan-selipan lagunya yang mencerminkan diri si penyiar itu. Biasa, karena biasa. Keadaan penyiar lagi. Biasa itu. Ini seperti itulah. Oke, baik Bang Bubun. Bang Bubun, dalam dunia penyiaran itu pasti tidak terlepas dengan public speaking, Bang. Yeah. Nah, mengapa kita harus menguasai skill public speaking ini, Bang? Iya, tadi kita cerita broadcasting ya. Okay. Broadcasting itu salah satu yang harus dikuasai adalah public speaking, berbicara di depan publik. Ya, jadi broadcasting itu juga termasuk konten kreator, juga termasuk dalam dunia broadcast yang kita harus kita harus kuasai. Itu salah satunya. Nah, kenapa kita harus kuasai public speaking ini? Karena ini akan berdampak di kehidupan kita, Shokas. Okay. Itu dari kuliah ataupun dari SMA pun, ataupun dari kita kecil waktu kita SD ataupun SMP, kita kan sering disuruh ke depan untuk menjelaskan sesuatu. Iya, benar. Kita harus memaparkan makalah. Kalau di mahasiswa udah boleh memaparkan masalah. Nah, ini adalah sebuah tuntutan dari sebuah profesi ataupun yang melekat. Misalnya dosen, kalau nggak bisa public speaking, dosen gimana mau menerangkan materinya kepada murid-muridnya atau mahasiswanya? Oke. Si pendakwah, bagaimana dia menjelaskan sesuatu apabila dia tidak tahu bagaimana runtutan dia untuk mendakwah. Dia kan harus punya misalnya openingnya, ada isinya, ada closingnya, dan kita kan itu harus kita belajar dan kita latih. Itu mengapa kita harus belajar public speaking. Dan ada juga yang namanya ada PD. Jadi kalau kita belajar public speaking ini penting menambah PD kita, baik kita kerja ataupun apapun lah yang kita lakukan ke depan. Kalau kerja di kantor bisa presentasi gampang, ide kita gampang diterima sama orang, dan kita bisa prestasi kita gampang melejit gitu. Itu bisa membantu kita untuk kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu Shokas, itu penting public speaking. Itu pentingnya public speaking. Ya. Iya, saya juga pernah mendengar, Bang, bahwa katanya setiap profesi itu pasti butuh public speaking. Benar, Bang? Betul. Awalnya yang pertama sekali pasti pada saat kita wawancara, pertanyaan pertama adalah coba ceritakan tentang dirimu. Oke, storytelling. Iya, kan kita harus menceritakan secara struktur yang baik dan yang pas. Gitu. Jadi memudahkan audien ataupun lawan bicara kita ngerti siapa kita. Itu yang pertama udah pasti tuh. Nah, nanti kalau Anda kerja, pasti nanti ada presentasi, kita menjelaskan peraturan-peraturan baru kepada bawahan kita atau teman kita bekerja dan sebagainya. Nah, itu makanya harus bisa public speaking. Jadi sahabat Araneri, bahwa manfaat dari public speaking ini sangat banyak dalam dunia pekerjaan ya. Nggak mesti jadi MC atau nggak mesti jadi presenter atau penyiar. Ada hal-hal lain yang juga dibutuhkan dalam dunia kerja. Misalnya teman-teman Araneri TV di sini presentasi makalah, presentasi skripsi itu butuh public speaking, Bang, ya? Iya, butuh kemampuan untuk bisa mendelivery ide ataupun materi yang kita punya. Iya, benar sekali. Tapi Bang, yang banyak terjadi fenomenanya rasa gugup, Bang, ketika mendengar dia. Ini gimana cara mengatasinya? Iya, kalau cerita tentang gugup, Shokas, memang dalam public speaking itu salah satu kuadran yang paling bawah. Jadi ada kuadran 4 tahap di dalam tantangan dalam public speaking. Yang pertama itu mengatasi rasa takut. Jadi rasa takut itu memang semua orang pasti punya.
baik saya hari ini, Saukas juga hari ini pasti punya. Mungkin kadarnya hanya berbeda-beda saja dan bagaimana kita mengatasinya. Nah, itu nanti kita akan pelajari dan kita akan coba latihan. Terus yang kedua, nantinya di kuadran ini adalah materi kita, si audien ini dia tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu kuadran yang kedua. Jadi dia ada vibes-nya, jadi wah kayaknya materinya keren. Nah, itu kuadran yang kedua. Kuadran yang ketiga adalah mereka itu memahami apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah setelah memahami, dia akan melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi mungkin kalau Saukas mengatakan tentang hal ini, dia nanti akan melakukannya, mencoba di rumah. Karena ide kita sampai dan bisa dilaksanakan di kehidupan pribadinya. Itu yang paling penting. Nah, si yang takut tadi, kita bisa mengatasinya. Tadi Saukas bilang, cerita tadi sama saya pas sebelum kita take ini, bahwa datang lebih awal itu adalah salah satu tips untuk mengurangi rasa takut, meredam rasa takut. Jadi ada beberapa. Yang pertama mungkin secara fisik dan mental. Kalau secara fisik, kalau Saukas sudah tahu lah, kalau namanya kita tegang itu, ini urat, adrenalin kita tambah, jadi kita merasa tegang. Nah, kita bisa melakukan misalnya ya pemanasan, bisa senam mulut, mungkin kita menggerakkan badan supaya kita lebih nyaman. Kalau seandainya agak merasa haus, bisa sedikit minum air putih, tapi jangan banyak-banyak, nanti bentar ke toilet kan. Nah, terus ada juga sebagian orang mungkin meditasi. Artinya meditasi ini, ada sebagian orang, aku nggak mau diganggu ya, ini karena mau nampil biasa tuh acara-acara besar. Dia kan butuh tempat, butuh ruang untuk dia meditasi, untuk fokus terhadap apa yang dia siapkan. Jadi nggak mau diganggu. Dia akan, kalau pilot bilang, dia setelah ini ada ini, setelah ini ada ini. Dia memapping semua kemungkinan yang terjadi. Nah, tapi kemungkinan ini jangan menjadi kemungkinan jelek. Jadi kita jangan berpikir, ini kalau gini gimana nih? Nggak ada itu. Itu sangat mengganggu dan yang nggak jadi akhirnya bisa terjadi itu Saukas. Nah, itu mindset juga tuh. Jadi pikiran negatif itu harus dibuang. Terus setelah fokus tadi, kita harus menguasai materi, itu udah pasti. Kalau kita menguasai materi, kita tuh tidak akan merasa takut karena ya kita udah tahu apa yang kita harus sampaikan. Sedikit dia akan ada miss, tapi sedikit. Dan yang terakhir udah pasti lah, kita harus praktis, kita harus latihan apa yang kita ulang. Itu mengatasi rasa takut di situ. Insya Allah semua akan beres lah, mudah-mudahan. Insya Allah jika Iya. Jadi cari cara-cara kita untuk menghadapi rasa takut itu. Pasti semua orang berbeda-beda, tapi pada umumnya seperti itu. Sahabat Araneri TV, walaupun sahabat Araneri TV mungkin masih ada rasa gugup, rasa takut gitu untuk tampil di depan umum, tetapi itu ada tekniknya, ada caranya. Dengan cara meditasi seperti itu Bang ya, dengan cara datang lebih cepat, kemudian minum air putih Bang. Tapi ada fenomena yang sangat luar biasa di masyarakat kita, ketika mau tampil itu ada rasa kemauannya tinggi gitu ya, tapi ada rasa takut juga, cuman nggak tahu tekniknya dalam public speaking itu seperti apa. Iya, nggak tahu bagaimana runutnya ya. Iya, runutnya itu nggak tahu. Jadi Saukas dan bagi sahabat Araneri TV, kalau saya tuh membaginya dua. Yang pertama persiapan materi sama persiapan teknis yang harus kita latih. Persiapan materi ini saya pakai teorinya Feynman. Jadi itu ada 4 tahap ataupun 4 cara kita untuk menulis materi yang baik, yang gampang dan memudahkan kita untuk menyampaikan. Pertama, kita pilih konsepnya dulu yang kita senangi. Pilih konsepnya apapun. Misalnya kita senang tentang buah, tentang radio atau apapun, itu tulis. Pilihnya, terus tulis poin-poinnya tentang radio ini. Radio itu apa, keunggulannya apa, dan segala macamnya apa. Itu kita pilih beberapa poin. Terus yang kedua, kita coba ceritakan yang sudah kita tulis tadi seperti kepada anak-anak. Jadi kita akan memilih bahasa yang baik dan bahasa yang mudah didengarkan ataupun dimengerti oleh audiens. Nah itu. Terus yang ketiga, identify gap. Jadi mengidentifikasi ruang-ruang yang kita belum ngerti dari yang pertama tadi. Misalnya kalimat, misalnya ada hal-hal baru yang sahabat dari TV ini mungkin kurang familiar. Ada kata-kata, istilah. Nah itu dicoba lihat lagi, cari source sumbernya yang betul, yang mana. Jadi kita bisa menambah atau menutupi kekurangan yang di awal tadi. Terus yang keempat adalah review. Lihat semuanya, review, dan sederhanakan. Nah biasanya untuk mensederhanakan ini memang sulit. Nah semakin bisa kita sederhanakan, kita semakin mengerti akan topik yang kita bawakan. Jadi semakin gampang itu untuk materi. Jadi kalau mau nulis materi, saya sering pakai teknik itu.
Nah, sementara kalau untuk teknik vokal ataupun teknik langsung nih, kita berbicara seperti ini, Iya, benar. itu saya ada namanya Powerful Package itu voice akronim ya. Itu C, O, I, C, dan E. Nah, voice ini adalah volume. Kayak sekarang kita ngobrol, volume saya cukup besar atau enggak, nyaman atau tidak, sopas dengan bongkot, ya Iya, itu juga pengaruh. Juga bagi kita di kelas, apakah suara kita tuh terdengar nggak di belakang? Nah, itu juga pengaruh. Itu juga harus dilihat. Yang kedua itu adalah O gaps. Yang tadi yang O itu adalah O gaps. Itu biasanya gini, biasanya okas Iya, itu banyak. ada seperti itu. Nah, pasti seperti itu. Tapi tipsnya bisa dengan kita diam sebentar, terus kita lanjut lagi, atau kita ganti dengan yang lain. Nah, tapi biasanya penyebabnya dua, biasanya. Iya. Yang pertama, itu Showcast biasanya baru bawa materi itu. Biasanya baru tulis semalam atau seminggu. Jadi nggak terbata-bata. Terus yang kedua, kita nggak menguasai materinya. Jadi kita pasti banyak tadi itu biasanya. Iya, Nah, benar. setelah O tuh ada I, intonasi. Kalau penyiar radio itu udah pasti bisa lah. Karena dia intonasi itu dimainkan. Di mana tekanannya, naik turunnya, itu memudahkan. Jadi kita harus belajar tentang itu. Pengucapan. Terus yang C-nya clarity, kejelasan. Soka sudah tahu namanya artikulasi. A, I, U, E, O itu harus jelas. Benar-benar itu enggak jelas. Gitu. Jadi tipsnya kalimat atau kata yang sulit itu sering dilatih. Komplikasi, organisasi. Kalau sulit ya dilambatkan. Jangan dikebut. Jangan dicepatkan. Nah, gitu-gitu tuh triknya, tapi harus dilafalkan. Terus yang terakhir adalah energik. Jadi kita harus punya semangat. Nah, jadi itu adalah kompilasi dari teknik-teknik tadi. Jadi kita harus latihan. Jadi memang harus dilatih. Pertama latihan menulis materi ataupun mencoba merangkum materi. Yang kedua latihan teknis yang seperti tadi. Kalau menurut saya itu udah powerful kali. Insya Allah dengan latihan-latihan diulang-ulang top lah. Mudah-mudahan. Gitu, Soka. Oke, jadi sebenarnya untuk teknik-teknik ini yang paling penting adalah kita mempraktekkan. Iya, gitu, latihan itu paling penting sebenarnya. Tapi Bang, mungkin kita ada sering melihat ini introvert Bang. Ini dia pengen untuk tampil, tapi dia merasa, oh ini kan saya introvert gitu. Gimana cara saya tampil gitu? Apa ada tipsnya Bang untuk mengelola ini? Ya, kalau introvert, extrovert ya. Jadi ada dua. Kalau orang biasa bilang introvert itu orangnya pendiam. Terus orangnya adalah susah berkomunikasi, susah punya teman dan segala macam. Memang introvert itu memang ada beberapa dalamnya lagi, detailnya lagi. Tapi yang namanya introvert itu dia sebenarnya lebih baik di dalam public speaking. Oh gitu? Ya, karena kalau si introvert dia biasanya lebih banyak mendengar, dia akan memproduksi kata-kata yang baik, dia akan mikir baik-baik apa yang disampaikan. Nah, kalau si extrovert biasanya dia spontan gitu, karena dia sering bergaul dan segala macam. Iya benar. Nah, kalau dirimu bilang dia susah bergaul segala macam, itu memang pembawaan diri. Tapi bukan berarti dia itu tidak punya teman. Dia akan sering nyaman dengan sahabat-sahabat yang sudah dia kenali. Jadi dia butuh adaptasi. Jadi kalau orang introvert itu dia akan habis energi pada saat beradaptasi. Iya. Dia adaptasi itu habis energinya. Nah, kalau si extrovert kebalikannya, dia mau gampang aja beradaptasi karena dia orang yang terbuka atau luwes dan segala macam. Itu pembawaan diri sih. Tapi nggak ada tuh introvert, nggak ada. Semua bisa belajar. Semua bisa belajar ini. Dan saya baru tahu Bang, ternyata yang introvert itu lebih baik ya dalam public speaking. Iya, dalam artian dia akan lebih kritikal, dia lebih kritis. Pemilihan kata-katanya karena dia pikir dulu kan. Iya benar. Bukan saya bilang extrovert nggak bagus, tapi itu kelebihannya dia juga. Dia akan menyaring. Wah, berarti saya akan lebih hati-hati dalam menyampaikan ide atau apa. Pasti dia tulis lebih. Iya. Nah, itu yang saya baca gitu. Jadi semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kalau kita punya kekurangan, kita konsentrasi di kekurangan kita, untuk kita tambah-tambah supaya kita bisa belajar dengan baik. Kelebihan kita ya kita pupuk terus supaya kita bisa menutupi kekurangan kita tadi. Gitu, sampai. Ya. Sahabat Araneri TV, mungkin di sini ada juga yang introvert gitu, tapi pengen belajar public speaking dan itu ada kemungkinannya untuk menjadi ahli dalam public speaking seperti itu, Bang ya. Oh iya, Sokas. Jadi saya nambahin. Jadi kalau seandainya untuk mempermudah ataupun kita perlu latihan public speaking itu bisa diawali juga di kampus. Misalnya di kampus kita kalau ada pengajaran, biasa dosen suka nanya nih, apa sih? Ada yang pertanyaan nggak? Iya. Coba untuk bertanya.
walaupun hanya pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan nggak perlu, pasti perlu, tapi Iya. dari situ kita bisa melawan rasa takut kita tahu objek kita, dan kita sudah belajar di situ. Terus yang kedua, pergi ke tempat-tempat yang memang komunitas, terus kita ada acara-acara organisasi, itu dipakai acara seperti itu untuk bertanya. Oke. Acara seminar besar, siapa mau tanya? Tanya. Jadi kita bisa ngukur, kayaknya suara tuh kurang jelas ya. Jadi Iya. sebagai latihan yang benar-benar gratis gitu, nggak perlu kita ada coaching atau apa, gratis. Jadi kalau udah sekali Sokat, kita akan besok akan nanya lagi, dan kita akan menjadikan itu sebagai tempat latihan kita. Saya menanya Pak, ya saya tanya terus, lihat aja. Kalau saya dulu sering gitu, saya sering nanya di sekolah. Bu, saya nanya Bu, apa saya nanya? Untuk melatih. Sahabat Araneri, tadi Bang Pupun kasih tahu bahwa dengan cara bertanya itu juga jadi wadah untuk kita berlatih ya, baik dalam kelas atau di seminar ya, bisa di seminar, di organisasi dan lainnya. Sahabat Araneri TV, Bang Pupun ini selain menjadi konsultan media broadcasting, Bang Pupun juga selalu mensupport UMKM yang ada di Aceh ya. Salah satunya ada di sini iLemon, mungkin teman-teman baru dengar atau ada yang sudah pernah dengar. Bang Pupun, iLemon ini sebenarnya apa, Pak? Kemudian ini tadi benar kayak Sokat bilang bahwa ini salah satu UMKM yang berhasil. Jadi beberapa kali saya mengisi komunitas speaking, dia selalu support karena juga menambah gimmick, menambah semangat buat anak-anak untuk belajar. Jadi dia support kemana ada beberapa tempat share komunitas, dia selalu titik untuk dipromosikan dan Nah, iLemon ini penting juga bagi public speaking. Ya kan sari lemon nih sarinya. Kebetulan saya buatnya Arilis ya. Sari lemon dia ada dua, yang satu bisa digunakan. Tapi yang satu ini itu harus dicampur dengan air hangat atau madu. Jadi ini bisa menjaga ketahanan tubuh bagi kayak cuaca sekarang. Kayaknya sangat penting bagi kita. Dan bisa didapatin di supermarket besar atau bisa langsung juga lihat IG-nya di iLemon atau bisa scan barcode-nya. Nanti kita akan sharing juga di akhir nanti ya. Pokoknya semuanya mudah-mudahan bisa sehat-sehat dan bisa menjadi public speaker yang bagus ya. Iya. Terima kasih buat. Iya, sama-sama Bang. Untuk sahabat Araneri TV yang ingin pesan iLemon ini juga cocok sekali untuk teman-teman yang belajar public speaking ya. Silahkan cek aja IG-nya iLemon namanya Bang ya. Warna kuning, iLemon. Bang Pupun, untuk terakhir mungkin apa closing statement dari Bang Pupun atau harapannya untuk teman-teman yang ingin belajar public speaking? Ya, saya yang pastinya tadi harus semangat ya. Passion. Tapi ada beberapa yang poin yang harus kita jalani. Iya. Yang harus kita kerjakan. Dalam artian gini, public speaking ini yang pertama kita harus bisa membuat kita merasa nyaman mengerjakan. Ya tadi kita buat materinya, hanya segala macam, buat kita nyaman. Jadi kita gampang nyari, kita suka. Terus yang kedua, kita fleksibel terhadap zaman. Nah, jadi kita harus mau belajar. Iya. Jadi kita mudah terus nih, kan fit the future. Jadi kita harus mengikuti zaman. Mengikuti zamannya. Zamannya yang tidak seasonal. Kita harus mengikuti. Jadi kita terus update dan kita bisa belajar yang baik ke depan. Terus yang ketiga, negatif itu dihilangkan, rubah ke positif. Jadi mindset zero itu yang nggak bisa atau tidak mau kan. Kalau nggak bisa tuh kita nggak bisa tolong tuh. Tapi kalau nggak bisa kita bisa tolong. Yang nggak mau nih dan susah. Jadi kita harus berubah yang negatif di positif. Jadi untuk kita belajar ke depan tuh baik. Terus yang keempat adalah yang paling penting adalah pelajari unsur-unsur penting. Misalnya kita kurangnya di mana? Itu ditajamkan. Misalnya tadi artikulasi kita kurang, materi kita kurang bagus. Itu secara banyak tuh udah bagus kan, tapi ada beberapa yang kita ketinggalan mungkin. Artikulasi itu jelek, atau suara itu nggak bagus. Nah, itu dilatih lebih banyak dari yang lain itu berlatih. Yang terakhir udah pasti lah berlatih dan berlatih. Nggak ada cerita tuh public speaking harus dilatih. Makanya banyak kesempatan itu harus diambil. Seperti kita di seminar. Iya benar. Harus memanfaatkan. Oke. Sahabat Araneri TV, ini yang paling penting ya tadi ya, berlatih dan berlatih. Karena dalam dunia public speaking itu
yang paling penting itu adalah berlatih. Jika kita nggak berlatih, maka akan sangat susah untuk kita belajar public speaking. Bang Pupun, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga sudah hadir di studio Arani TV. Sahabat Arani TV, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya Syaukas Darwin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.